Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, setelah kita membahas tentang penciptaan arsy, kursi, kolam, malaikat, dan jin, maka di video kali ini kita akan membahas tentang ketika Allah mulai menciptakan isi dari seluruh alam semesta. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan subscribe dan share video ini supaya informasi yang kami sajikan bisa memberi manfaat kepada umat muslim yang lainnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, tepat pada surah Yasin ayat 82. Allah berfirman, "Sesungguhnya syaratnya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah Dia berfirman kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia." Tepat pada masa titik nol inilah Allah berfirman, "Kun," jadilah. Maka pada saat itu juga seluruh ruang dan waktu tercipta. Melalui proses penciptaan alam semesta ini Allah berfirman. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Berdasarkan keterangan ayat ini, langit dan bumi pada mulanya adalah sesuatu yang padu. Kemudian keduanya terpisah satu sama lain. Dengan kata lain, langit dan bumi muncul pertama kali menjadi ada melalui peristiwa pemisahan atau pemecahan struktur dari fatq. Titik tunggal itu meledak sangat dahsyat, sehingga menyebabkan materi-materi yang dikandungnya terpisah. Dan dalam rangkaian peristiwa tersebut, terbentuklah bangunan dan tatanan keseluruhan alam semesta. Apa yang diterangkan Al-Quran ini bersesuaian dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini, di mana kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini menyebutkan bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal-usul alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Teori ini dipercayai memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Berikut adalah beberapa rangkaian penemuan yang membuktikan kebenaran Big Bang. Pada tahun 1929, seorang astronom Amerika, Edwin Hubble, menemukan bahwa galaksi-galaksi di jagat raya terus menggerakkan menjauhi satu sama lain, yang berarti bahwa jagat raya mengembang. Karena jarak dan kecepatan galaksi dapat diukur, ilmuwan bersimpulkan bahwa di tahun 50-an, alam semesta pasti telah dimulai dengan suatu letusan besar atau disebut Big Bang. Selama pengamatannya di tahun 1960-an, dua ilmuwan, Arno Penzias dan Robert Wilson, menemukan sisa radioaktif yang ditinggalkan oleh ledakan besar tersebut. Radiasi ini adalah paling tua dalam alam semesta. Radiasi ini berasal dari permukaan paling jauh dari semua yang dapat kita lihat. Pada tahun 1990-an, NASA meluncurkan satelit Cosmic Background Explorer atau COBE. Dengan menggunakan sensor yang sangat peka, COBE berhasil merekam sisa-sisa radiasi ledakan Big Bang. Pada musim gugur tahun 2000, NASA meluncurkan satelit lainnya, yakni Microwave Anisotropy Probe atau MAP, untuk meneliti gambaran dari radiasi ini dengan resolusi yang lebih dari 100 kali. Peralatan ruang angkasa ini akan pergi melampaui orbit bulan untuk menghindari detektor yang tertimpa cahaya yang salah dari bumi.
Peralatan ini akan tinggal dalam kegelapan pada 1 juta mil jaraknya dari planet biru kita ini. Lebih dari 2 tahun, alat ini akan menatap pada peninggalan radiasi untuk membuat peta reaksi. Dalam peta ini akan tertulis kekuatan yang tajam dari hukum yang bergerak di alam semesta. Rod Davis, Direktur Utama pada Nunfield Radio Astronomy Laboratories, Joderbal, mengungkapkan bahwa radio astronomi sekarang ini dapat membawa kita semakin dekat dengan ledakan itu. Ke dalam 30.000 tahun. Ini muncul dari penelitian tentang latar belakang microwave kosmos yang bersinar setelah Big Bang itu sendiri. Bentuk radiasi ini sangatlah utuh dan disebarkan ke seluruh langit. Akan tetapi pada 20 tahun yang lalu, slit yang beragam ini terdeteksi, yang kemudian menandakan beragamnya petunjuk awal yang dimiliki dengan mendeteksi bagaimana alam semesta itu datang dan membuat struktur seperti sekarang ini. Slit padat dan temperatur yang bermacam-macam inilah kemudian menjadi kekuatan yang mempengaruhi gravitasi, yang memunculkan galaksi-galaksi yang dapat kita lihat sekarang ini. Dari putaran galaksi inilah, bintang dan planet kita akhirnya muncul. Kenapa bisa terjadi ledakan yang maha dahsyat? Hal itu disebabkan karena subkosmos itu dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga akhirnya meledak dengan kekuatan yang maha dahsyat. Ledakan itu telah melontarkan materi, energi, ruang dan waktu ke segala penjuru alam semesta. Dari sinilah awal waktu berjalan mulai dari nol. Jadi sebelum Big Bang itu terjadi, tak ada yang disebut dengan materi, ruang dan waktu, sebab kesemuanya itu muncul setelah terjadinya Big Bang. Makna terpenting dari kejadian Big Bang ini adalah bahwa alam semesta ini memiliki permulaan yang diawali dengan ketiadaan. Big Bang memberi petunjuk bahwa jika arah perjalanan waktu yang mengiringi pengembangan jagat raya ini dibalik mundur, maka akan didapati bahwa keseluruhan jagat raya berasal dari satu titik tunggal. Para astronom sadar bahwa mereka menghadapi permasalahan metafisika, di mana titik tunggal ini memiliki berat tak terhingga dan volume nol. Materi dan waktu muncul melalui ledakan titik teramat kecil tersebut. Dengan kata lain, alam semesta telah diciptakan dari ketiadaan. Sesaat setelah ledakan besar itu terjadi, pada detik pertama suhu alam semesta dari tak hingga turun menjadi 1010 derajat Kelvin. Ini sama dengan suhu di pusat matahari atau sama dengan suhu yang dihasilkan oleh bom hidrogen. Tidak ada materi yang mampu bertahan terkena suhu setinggi itu. 100 detik setelah ledakan diperkirakan suhu alam semesta turun menjadi 10,9 derajat Kelvin atau 1 miliar derajat Kelvin. Ini sama dengan suhu di bintang yang paling panas. Dan beberapa jam kemudian, tercipta partikel-partikel elementer pembentuk alam semesta, dan kemudian tercipta atom-atom bermassa rendah, seperti hidrogen dan helium. Pada saat itu, alam semesta masih dalam bentuk gas. Dan kitab suci Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta ini dulunya berupa dukhon atau asap. Seperti firman Allah, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Quran Surah Fussilat ayat 11. Pada era modern ini, para ahli astronomi baik dari segi pengamatan maupun teori, dengan jelas mengungkapkan bahwa pada suatu saat, seluruh alam semesta itu masih berupa gumpalan asap, yaitu komposisi gas yang sangat rapat dan tak tembus pandang. Dan hal ini merupakan sebuah prinsip yang tak diragukan lagi menurut standar astronomi modern. Wallahu a'lam bishawab.